Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita bersama untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan tentunya dengan rasa syukur ini kita akan mendapatkan nikmat yang banyak. Ciri orang yang bersyukur itu pasti wajahnya ceria, wajahnya tanpa beban, wajahnya bahagia, dan nampak sukacita dalam diri yang ditampilkan dengan wajahnya. Mudah-mudahan, dan saya melihat wajah-wajah yang hadir pada pagi ini semuanya wajah-wajah orang yang bersyukur dan insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Kayaknya nggak semuanya mengucapkan amin ya. Semoga semuanya jadi ahli surga. Amin. Alhamdulillah. Nanti kita ditemukan di surga Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada yang kusuk-kusuk wajahnya, rusuk-rusuk gelisah, itu cieknya karena tidak bersyukur. Ada hadis Nabi juga yang menarik. Kalau kita melihat yang di atas kita, maka tidak akan pernah kita bersyukur. Tapi kalau kita selalu melihat yang di bawah kita, pastilah kita bersyukur. Nah jadi Bu, Pak, untuk bersyukur mudah, cari yang di bawah. Awak pegawai, cari di bawah yang tidak pegawai. Awak mendapat gaji tiap bulan rutin, cari orang yang di bawah awak tidak dapat gaji. Nah, ada dulu yang di bawah lo nih. Misalnya pedagang, lihat pula yang di bawahnya. Kita punya motor, lihat di bawahnya yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, lihat di bawah kita yang nggak pakai kendaraan. Pasti kita bersyukur. Tapi yang dicari gubernur, yang dicari Pak Beni, ayo nak harus syukur apa? Nak bersyukur. Karena yang pembandingannya tahu tinggi. Ambo bandingan Pak Jokowi, Pak Menteri, enggak bisa. Akhirnya kau cari ke bawah. Nah, jadi itu supaya kita bersyukur. Kemudian Bapak Ibu, salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dirut yang saya hormati, Bapak Direksi dan seluruh jajaran pegawai Semen Padang, jamaah masjid yang berbahagia dirahmati Allah, dan juga para pemirsa para TV yang berbahagia. Nah, judul tausiah saat ini mengenai etos kerja. Mengenai kerja. Ada yang nanya ke saya, Pak, kok awak mengaji wirid tausiah judulnya mengenai kerja, mengenai etos, kerja sungguh-sungguh, apa lo kaitannya Pak? Nah ini perlu diluruskan Bapak Ibu semuanya. Apa yang perlu diluruskan? Islam itu ad-dinu syamil, din yang menyeluruh, din yang lengkap. Ad-dinul kamil, din yang sempurna. Jadi Islam itu tidak hanya mengurus awak sholat saja, tidak hanya mengatur awak puasa saja, tidak perlu hanya berkaitan dengan zakat dan haji, tapi 24 jam awak hidup diatur oleh Islam. Karena Islam itu Quran dan Sunnah. Quran ko firman Allah, Allah yang menciptakan awak, mengatur awak yang diciptanya. Nabi dalam hadis sebagai uswah, contoh, kudwah, toladan untuk awak tiru 24 jam. Jadi kalau bicara kerajo termasuk Islam, termasuk diatur oleh agama awak. Ya ayyuhalladzina amanu fa'udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah hai orang beriman ke dalam Islam yang kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu contoh ayat. Banyak lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama untukmu, agama Islam. Sempurna. Banyak lagi dalil-dalil yang lain Bapak Ibu. Lah kita sholat, baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Salatku, tata cara ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah. Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa Allah. Setiap Jumat kita juga dengerin khotib bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan kita 24 jam harus Islam. Dan dalam 24 jam itu ada kerja. Bahkan kerja ini waktunya paling banyak. Pagi sampai sore, malam kerja lagi. Harus Islam. Nah, buktinya apa? Rasulullah menyiapkan doa, segala doa. Kita ke WC pakai doa, keluar WC pakai doa. Mau makan ada doa, selesai makan doa. Sampai di kamar mau tidur pakai doa, bangun tidur pakai doa. Suami istri pun dengan doa juga. Loh, kita belajar pakai doa. Kita berjalanan ada doanya, lengkap. Berarti semuanya itu dalam kondisi Islam. Nah, baik Bapak Ibu, jadi bekerja pun demikian. Allah telah memberikan prinsip-prinsip kepada kita hambanya untuk bekerja sehingga kita mendapatkan kesuksesan. Nah, kita lihat dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Nah, coba ujung ayat ini apa? La'alakum tuflihun. Kalau yang kita bulan puasa ini kan ngedengernya la'alakum tatakun. Ya kan, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini la'alakum tuflihun. Menjadi orang yang sukses. Jadi Allah menggariskan dalam surat Al-Jum'ah untuk menjadi orang yang sukses. Bagaimana caranya? Maka bertebarlah di muka bumi setelah sholat. Setelah ibadah segera bertebar. Setelah sholat bekerjalah. Bertebarlah, carilah karunia Allah yang halal. Carilah karunia, carilah rezeki. Semoga kamu jadi orang yang sukses. Nah, kan begitu. Kalau puasa, la'alakum tatakun, semoga jadi orang bertakwa yang disuruh oleh Allah berpuasa. Ayat ini semoga sukses. Kalau tadi kan semoga jadi orang bertakwa, caranya dengan beribadah, berpuasa. Tapi ketika Allah menyebutkan semoga sukses, caranya apa? Kerjalah, bertebarlah, carilah karunia. Ya, dengan beberapa kaedahnya yang nanti mungkin bisa kita lihat juga dalam beberapa ayat yang lain. Jadi nggak boleh diem, nggak boleh nganggur, nggak boleh malas. Allah memberikan peluang kepada kita rezeki yang banyak dan kesuksesan kepada siapa? Kepada mereka yang bertebar, bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari karunia Allah. Karunia Allah rezeki ada di sekitar kita. Bagaimana dapatnya? Kerja. Cari, gapai, raih. Gak mungkin rezeki itu nempel, mendekat kepada kita. Harus kita cari dan kejar. Insya Allah dia akan kita dapati. Contoh lain yang apal suratnya, wal asri. Itu mengenai apa? Waktu. Coba kita lihat bagaimana pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Kalau nggak disiplin, gagal. Tidak efektif, efisien menggunakan waktu, gagal. Allah menyuruh kita untuk disiplin dengan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan seterusnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan waktu supaya tidak merugi, orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini juga banyak yang mendefinisikan amal yang profesional. Karena amal soleh ini amal yang benar, amal yang betul, amal yang sesuai aturan, amal yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan benarnya sesuatu yang ada pada pekerjaan tersebut. Dan itu juga kita istilahkan amal yang profesional. Apa tuh amal yang profesional? Jujur, benar, sesuai dengan agama. Amal yang profesional, sungguh-sungguh dan serius, betul. Disiplin waktu, betul. Semuanya agama yang menyuruh. Sehingga orang yang tidak merugi adalah orang yang juga disiplin dengan waktu.
Oleh karena itu Allah bersumpah wal asr. Allah ini bersumpah kepada waktu. Berarti bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia, waktu diutamakan, waktu diprioritaskan, waktu menjadikan sesuatu yang rujukan utama bagi kita agar diperhatikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kaitan kerja, etos waktu menjadi perhatian utama. Disiplin, pandai memanage waktu, pandai ngatur sehingga semua kerjaan beres. Tidak boleh kita santai, tidak boleh malas, tidak boleh berleha-leha. Semuanya dari segi waktu harus menjadi bagian dari kerja yang akan sukses. Kalau dalam Al-Quran tadi supaya tidak merugi. Tadi sebutan dalam ayat yang lain supaya la'alakum tuflihun, menang dan sukses dan jaya. Dan kemudian juga tadi supaya tidak merugi. Nah Bapak Ibu, dalam sebuah hadis juga disebutkan, li ayyu ituba ahadukum jasmatan ala zuhri khairum min ayyas ala ahadun fayut'ihi au yamna'uhu. Hadis Bukhari, sungguhnya seorang di antara kamu yang bekerja mencari kayu bakar, lalu diikatkan di punggungnya, kayu tersebut adalah lebih baik daripada dia meminta-minta yang kemudian diberi atau tidak diberi. Rasulullah ingin menggambarkan bahwa kita disuruh kerja dengan tangan kita sendiri. Dan apa yang kita kerjakan dan kita dapati dari usaha kita sendiri. Jadi intinya Nabi juga menyuruh kita untuk bekerja. Menyuruh kita untuk mencari nafkah dan rezeki. Menyuruh kita untuk bertebaran di muka bumi, mencari dan mencari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang yang miskin, nggak punya uang, hidupnya nggak cukup dengan apa yang dia dapat, satu yang bisa kita simpulkan sementara, dia nggak kerja. Kerja saja pasti dapat. Ini nggak mau kerja. Kalaupun kerja milih-milih, ya sama juga dia nggak mau. Coba kalau kita kerja, pergi aja ke pasar, sebutlah tanpa modal, datangi pagi, pasti kita bisa makan siang. Pasti kita pulang sore di pasar itu dapat uang saku yang dapat. Lo ngapain? Datang sana. Mau angkut-angkut barang, angke-angke, turunkan barang, naikkan barang, bantu orang dan bantu pedagang dan sebagainya, dapat jawab. Dan itu satu persatu kalau kita kerjakan pasti mendapat. Jadi Allah itu maha adil. Allah tebarkan rezeki yang banyak, tinggal kita mau meraihnya. Caranya dengan kita bekerja. Nah Bapak Ibu, dalam surat Al-Ankabut juga menyebutkan kalau kerja itu harus diiringi dengan kesungguhan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kalau kita kerja sungguh-sungguh, kerja serius, kerja fokus, insya Allah akan dibantu oleh Allah dengan banyak jalan-jalan, solusi-solusi, alternatif-alternatif. Jadi kalau kita ikuti sunnatullah, ketentuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kerja sungguh, Allah pasti bantu dengan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, kalau awak bakal sungguh, misalnya kita kerja di kantor, serius, menyelesaikan satu persatu, ada insight muncul dalam benak pikiran kita, jalan keluar, itu Allah yang ngasih. Dalam bentuk subulan. Subulan ini jamak, plural, banyak. Bukan sabila yang cuma single atau satu. Jadi Allah menyediakan kepada kita terhadap kerja yang kita kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, banyak jalan keluar. Adu-adu saja jalan. Jadi bagi orang yang beriman itu hidupnya no problema. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Selesai saudanya. Oh, ada masalah demo, ada masalah masyarakat, ada masalah anak buah, serikat pekerja. Kalau kita orang yang beriman, no problem. Waktu itu Pak Dirut, ada Allah.
La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah duka cita, enggak usah sedih, enggak ada takwi. Bah ada Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang beriman enggak duka cita, enggak sedih, enggak takut, enggak khawatir. Bah ada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nah kerja pun demikian. Kalau kerjaku fina di jalan Allah batu yang kita kerajuan, enggak usah takwi Bapak Ibu. Keraju sih batu. Pasti di sana, di tengah sana, di ujung sana Allah akan kasih jalan. Enggak usah lo awal yang berpikir-pikir. Awal apa yang saja urusan kau kepada Allah, yang penting awak keraju sih. Pasti Allah bukakan dengan subulan, dengan jalan keluar. Pasti silakan coba. Saya coba. Ada yang bingung, orang bertanya ke ambu, bingung mencari ambu pun bingung mencarinya. Contohnya, Pak, bara orang anak apa aja. Ayo susah punya biar. Ketika musabi 10, sadu tidak percaya doh, gara-gara apa ya? Aduh nyebi bara orang bini apa aja. Jadi kalau saya sungguh-sungguh ngurusinya, saya jalani satu persatu. Allah kasih jalan. Yang sakit disembuhkan, yang nggak bisa dibisahkan, yang ada urusan ini dipermudah. Sadonya satu persatu. Alhamdulillah alat 7 anak ampuh sekadonya di perguruan tinggi negeri sadonya. Ada yang di UI, ada yang di ITB, ada yang di IPB, ada yang di UNAN, ada yang dokter, ada yang dokter gigi, ada yang teknik, ada yang manajemen, langkok sadonya. Jalani cicik sadonya. Dekarang kok kesungguhan tadi. Nah oke, jadi pasti ada jalan keluar. Jalani saja Bapak Ibu idu. Tapi saja dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, innallaha yuhibbul abda iza amila atqonahu. Sungguhnya Allah mencintai hambanya, kata Rasulullah, kalau kerjanya benar, tekun dan teratur. Ini hadis Nabi. Jadi Nabi juga mengatur kalau awak bakrajo kok tekun, tertib, teratur, rapih, selesai, tuntas. Tidak boleh kerajokan ditunda-tunda. Selesai cie, kata Allah, kerajokan yang kedua. Selesai dua, kerajokan yang ketiga. Selesai tiga, kerajokan yang keempat. Nah kalau awak ikuti saja perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah awak sukses. Ini Pak Beni sebagai dirut, tidak akan mungkin beliau sebagai dirut kalau kerajuan tidak sungguh-sungguh. Nah ini bisa sebagai model buat kita. Sungguh-sungguh serius pagi, siang, sore. Tidak ada yang tidak selesai kerajuan. Selesai salunya. Dan Allah akan membantu kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah kita bekerja sungguh-sungguh dan serius fokus. Sesuai dengan arahan Allah. Dan manfaatkan waktu dengan disiplin dan efisien efektif. Sesuai dengan arahan Allah. Dan juga sesuai dengan arahan Nabi. Harus kerja yang teratur, tertib, rapi. Ya, tekun. Ya, itqon begitu kata Rasulullah. Insyaallah kita seperti yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kita sukses. Semoga kita berjaya dan berhasil. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.